Ketika kita membahas tentang investasi asing, pasti kebanyakan dari kita akan berpikir, investasi asing itu membuat rakyat kecil makin sengsara. Memberikan kesempatan asing berinvestasi itu sama aja dengan menjual negara. Turunkan rezim ini. Aku nggak ngomong kalau pendapat seperti itu salah, karena investasi asing kalau diterjemahkan kulit luarnya aja itu akan menakutkan emang. Oleh karena itu, di konten kali ini, aku bakalan sedikit membantu pemerintah untuk menjelaskan apa itu investasi asing, apa keuntungan dan kerugiannya kalau diterapkan di Indonesia, terus gimana sih hasilnya selama ini? Apa benar malah bikin hancur negara seperti anggapan kebanyakan orang? So, pantengin terus konten videoku kali ini. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel YouTube ini. Jangan sampai keduluan investor asing. Investor asing. Let's go. Jenis investasi asing yang aku ketahui itu ada dua jenis, investasi asing langsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan foreign direct investment atau investasi portofolio. Gampangnya cara membedakannya itu begini, kalau foreign direct investment itu investornya ikut mengendalikan manajemen dan aset-aset perusahaan, sedangkan kalau investasi portofolio itu investornya hanya menggelontorkan dananya saja. Nah, yang akan lebih kita bahas kali ini adalah foreign direct investment. Menurut Salvatore, foreign direct investment itu mencakup hampir semua instrumen investasi dalam bentuk aset-aset secara nyata, seperti pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang, modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, pembelanjaan berbagai peralatan inventaris, dan sebagainya yang dilakukan oleh investor. Keberadaan aset-aset ini biasanya diikuti oleh penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen dari pihak investornya sendiri. Kalau di sini ada yang nonton startup, model foreign direct investment itu berbeda dengan jenis investasi yang ada di film itu. Ibaratnya nih ya, ada perusahaan startup yang mendapatkan investasi 1 triliun. Ya nanti uang pendanaan 1 triliun itu yang mengolah ya pihak manajemen startupnya sendiri. Atau sesuai dengan perjanjian lah. Nah, kalau foreign direct investment ini beda. Perusahaan penyedia modal itu sendirilah yang turun tangan langsung dalam proses bisnisnya. Nah, kalau di-compare begini kan jadi kelihatan bedanya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya yang paling banyak ditanyakan orang adalah, foreign direct investment itu lebih banyak merugikan atau menguntungkannya sih buat negara penerima investasi? Ini menarik nih. Sebuah survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting yang bertajuk Ekonomi COVID-19 dan Persepsi Publik tentang Investasi menyatakan kalau mayoritas masyarakat Indonesia nggak setuju sama pendapat yang mengatakan bahwa kehadiran investor asing itu dapat memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Manajer program SMRC Saidiman Ahmad mengatakan, sebanyak 54 responden nggak setuju sama anggapan kehadiran pengusaha asing membawa efek positif buat perekonomian, sementara yang setuju cuma 37%. Yang membuat aku agak tercengang sih sebenarnya perbedaan cara pandangan ini ternyata tampaknya berhubungan dengan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan serta wilayah tempat tinggal. Survei yang melibatkan 1.203 responden melalui via telepon ini menyatakan, responden A yakni yang terkategori berpendidikan lebih tinggi dan berpendapatan lebih tinggi serta yang tinggal di perkotaan cenderung menganggap investasi asing lebih positif. Sedangkan untuk responden B yang terkategori berpendidikan dan berpendapatan lebih rendah serta tinggal di pedesaan lebih cenderung pesimis. Tampaknya hal ini terkait dengan kepercayaan diri untuk berkompetisi dengan kehadiran perusahaan asing yang mungkin juga membawa pekerja asing ketika menanam modalnya di Indonesia. Kalangan kategori A tampaknya lebih siap untuk berkompetisi dan tidak takut jika berhadapan dengan tenaga asing. Ini sangat berbeda dengan kalangan kategori B yang menjadikan tenaga asing yang masuk ke Indonesia sebagai sebuah masalah besar. Padahal kalau diteliti dan direnungkan dengan seksama, investasi asing ini memiliki banyak sekali keuntungan loh untuk bangsa Indonesia sendiri. Ya negatifnya sih juga ada. Cuma kalau di-compare menurutku pribadi sih nggak sebanding. Contoh-contoh keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau investor asing itu makin banyak yang masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus memahami ketika ada banyak investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, maka itu akan sangat membantu pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dengan membuka peluang investasi asing, berarti kita secara tidak langsung telah mempersiapkan perusahaan dan tenaga kerja asing datang ke Indonesia. Dengar tenaga kerja asing, kebanyakan orang pasti langsung mikir, wah, kenapa harus ambil tenaga kerja asing sih kalau tenaga kerja dalam negeri aja masih melimpah alias banyak yang nganggur. Wait, tahan dulu, jangan emosi dulu. Hal tentang tenaga kerja asing akan aku bahas setelah membahas masalah penyerapan tenaga kerja dulu ya. Penyerapan tenaga kerja ini menurutku sangat-sangat menguntungkan Indonesia. Contoh kecilnya aja nih ya, tahun 2019 yang lalu, Hyundai perusahaan asal Korea Selatan telah berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 1,55 miliar US dollar di Indonesia. Hyundai akan berfokus pada investasi pabrik pembuatan mobil Hyundai. Rencananya pada tahun 2021, Hyundai akan mulai melakukan produksi dengan kapasitas hingga 250.000 unit per tahunnya. Wow, gila nggak tuh? Kira-kira Hyundai itu butuh berapa tenaga kerja untuk membuat proyek itu terlaksana? 1 orang? 2 orang? Ribuan pekerja cuy, ribuan. Apa ribuan pekerja itu semuanya pekerja asing?
Ya nggak mungkin lah. Meskipun kalau dari pihak Hyundai sendiri memiliki niat untuk melakukannya, pemerintah kita nggak akan membiarkan itu terjadi lah. Ada aturan-aturan tentang penggunaan tenaga kerja asing yang diatur oleh negara. Bayangkan kalau setidaknya ada ribuan investor asing yang masuk ke negara kita, berapa jumlah tenaga kerja yang bisa diserap. Jadi menurutku salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran adalah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada investor asing untuk berinvestasi. Back to sumber masalahnya. Wah, kenapa harus ambil tenaga kerja asing kalau tenaga kerja dalam negeri aja masih melimpah alias banyak yang nganggur? Untuk pertanyaan itu, kita coba mengumpamakannya begini ya. Kamu diberi kesempatan untuk membuka warung bakso di Zimbabwe. Sebagai pemilik bisnis, kamu tentu butuh pegawai yang mampu mengolah bahan baku bakso agar bisa menjadi menu yang sedap disantap kan? Mau mempercayakan resepnya ke orang Zimbabwe? Atau lebih memilih untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia yang sudah kamu percaya untuk melakukannya? Tentu sebagai pemilik bisnis, kamu nggak bisa begitu aja mempercayakan posisi-posisi penting dalam bisnis ke orang yang nggak kamu kenal kan? Apalagi kalau konteksnya beda negara lagi. Beda daerah aja sadar atau nggak sadar, kita sering rasis kok. Akan ada beberapa posisi yang memang harus diisi oleh orang-orang kepercayaan dari Indonesia yang mampu menghandle bisnismu yang ada di sana. Kalau bisa sih makin banyak orang Indonesia, makin bagus. Karena kan kamu juga nggak begitu paham dengan kultur dan budaya kerja masyarakat Zimbabwe. Nah, itu yang ada di pikiran para investor asing yang masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya wajar aja sih kalau mereka ingin mempekerjakan tenaga kerja dari negaranya di Indonesia. Cuma ya balik lagi sama aturan dan perjanjiannya dengan pemerintah Indonesia. Lagi pula ada beberapa aspek positif dari masuknya tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia yang jarang diekspos karena kita terlalu sibuk menyorot efek negatifnya. Salah satu keuntungan tidak langsungnya adalah akan adanya transfer teknologi yang berujung pada peningkatan kualitas SDM kita. Sensasi bekerja di perusahaan lokal dan multinasional jelas berbeda. Dan itu akan membantu SDM kita untuk lebih cepat berkembang dan mampu bersaing dengan SDM negara lain. Yang kedua, keuntungan yang bisa kita dapat dari investasi asing adalah ekspor yang bisa meningkat. Hyundai tahun 2019 telah memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia dan memilih untuk mendirikan pabriknya di Cikarang. Dan mereka memperkirakan setidaknya 50% dari total produksinya akan diekspor. Jadi tiap ada masyarakat di negara ASEAN yang memakai mobil Hyundai, mereka telah memakai hasil produksi pabrik Hyundai yang ada di Indonesia. Itu jelas akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi negara kita. Coba bayangkan, kalau Hyundai lebih memilih negara ASEAN lain sebagai tempat investasinya. Kita udah nggak dapat dana investasi, tenaga kerja nggak diserap, bukannya bisa ekspor, kita malah impor mobil Hyundai dari negara lain. Apalagi kalau sampai sebagian besar atau bahkan semua komponen-komponen pembuatan mobil berasal dari lokal. Wah, double-double kan jadi keuntungannya. Kalau gitu kan rugi jadinya kalau nggak dapat dana investasi. Jangan juga menuntut pemerintah kita untuk membuat perusahaan mobil sendiri daripada mendapatkan investasi asing. Konsep berbisnis ya nggak gitu juga kali. BTW dari tadi aku udah ngomongin masalah positif-positifnya dari investasi asing. Aku dibayar sama pemerintah ya buat jelasin masalah ini. Semoga. Tapi sayangnya penilaianku kali ini independen. Ini adalah opini pribadiku. Kalau ada yang nggak setuju ya silahkan. Free country. Karena ini pendapat pribadi, aku juga jadi berani bilang kalau negatifnya dari investasi asing itu nggak ada. What the fuck? Beneran nggak ada? Ya mungkin ada sih, tapi kalau bicara tentang impact yang sebesar keuntungannya, kayaknya sih nggak ada. Kecuali, ada kecualinya nih tapi, kecuali pemerintah nggak bisa mengatur aturan dan perjanjian dengan baik, itu baru bisa jadi bencana nasional. Contohnya seperti kasus Freeport yang selalu menjadi kontroversi kalau dibicarakan. Bahkan kalian tahu nggak, kalau ngomongin tentang data, ternyata Amerika Serikat yang terkenal dengan superpowernya justru adalah negara penerima investasi asing terbanyak di dunia dengan nominal investasi mencapai 311 miliar US dollar. Dan di bawahnya di posisi kedua ada Cina dengan angka 144 miliar US dollar. Negara-negara besar aja masih menerima dana investasi asing loh. Terus kenapa kita masih anti dengan investasi asing? Terhitung hingga tahun 2019 kemarin, ada total sekitar 129 negara investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Dan negara penyumbang investasi terbanyak adalah Singapura dengan nilai investasi sebesar 9,2 miliar US dollar. Dan Jepang dengan nilai investasi 4,9 miliar US dollar. Adapun Cina yang paling banyak ditakuti masyarakat kita ketika berinvestasi hanya menyumbang 2,4 miliar US dollar. Membangun negara itu butuh biaya yang cukup besar. Aliran biaya dari investasi yang masuk bisa menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan pendapatan negara, bahkan membangun infrastruktur. Masih aja anti sama investasi asing. Oh iya, meski cenderung banyak orang yang nggak setuju dengan adanya investasi asing, tapi banyak juga yang marah, kecewa, dan sedih kalau ada perusahaan asing yang tutup dan memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Contohnya sudah ada beberapa kasus nih. Kayaknya menarik deh kalau kita bahas di konten berikutnya. Ada yang tahu perusahaan apa aja yang saya maksud? Komen ya.
Segitu dulu konten kali ini. Semoga kita makin berani untuk menghadapi persaingan global yang kian nyata ini. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan sama video terbaru dari channel ini. Aku Stefan Purba. Until next time, keep struggle.